Halo teman, selamat pagi, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Dan kali ini kita akan bahas kembali tentang garapan testnet dari Blockstreet. Dan kali ini kita akan melihat dulu perkembangan informasi lebih lanjut atau updatean terbaru informasinya dari Blockstreet seperti apa, teman-teman. Nah, di sini teman pastinya sudah mengenal dari Blockstreet, di mana sudah saya tutorialkan bagaimana cara untuk melakukan testnetnya di tempo video lalu, teman-teman. Dan di sini untuk pendanaannya ini adalah 11,5 juta US dollar, teman ya. Dan di sini ada informasi terupdate sekitar 1 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan 5 hari yang lalu. Nah, di sini kita baca dulu dari yang terbaru aja lah dulu, teman-teman ya. Yang ini, yang 5 hari. Nah, kalau kalian ketahui, di sini Blockstreet sudah menerima rating ya dari Certic. Certic salah satu audit yang terpercaya di bidang kripto, teman-teman. Dan di sini Blockstreet mendapat peringkat keamanan Skynet AA dari Certic, peringkat 2 di antara semua protokol pra-peluncuran. Terima kasih Certic Community atas ulasan keamanannya, gitu katanya, teman ya. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk ini ya. Nah, nanti kalian bisa cek di periksa auditnya di sini, teman ya. Oke, di sini secara garis besar saja saya sampaikan, nanti kalian bisa melihat untuk perkembangan atau detail dari informasinya. Nah, di sini ada informasi sekitar 3 hari yang lalu juga, yang mana di sini ada informasi tentang pasokan dengan risiko rendah dan peroleh hasil lebih tinggi. Pinjaman gabungan e-fresh yang dijamin secara berlebihan dan pengelolaan risiko on-chain menjaga dana pemasok tetap aman dan liquid 24/7, artinya 1 kali 24 jam. Sementara harga pasar yang efisien mendorong hasil di atas 3-4%. Yang umum, risiko rendah dari desain, hasil tinggi dari efisiensi. Nah, ini Blockstreet supply at low risk. Oke, jadi seperti itu. Ini ada informasi terbaru. Kita coba baca dulu dari informasi terbarunya sekitar 1 hari yang lalu tentang adanya partnership, teman-teman ya. Ini partnershipnya sekarang yang ada adalah Falcon Stable. Nah, jalan blok X Falcon Stable. Falcon sedang membangun modal yang dapat diprogram. Blockstreet sedang membangun eksekusi yang dapat diprogram. Kemitraan ini dengan USDF berpotensi menjadi aset jembatan 2 miliar untuk aliran tokenisasi triliunan di masa depan. Menjelaskan dua visi, membuka infrastruktur keuangan yang siap dikomposisi dan lembaga di seluruh aset, rantai, dan kasus penggunaan. Nah, ini intinya ada partnership baru bernama Falcon Stable, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja bergegas menuju tampilan aplikasi testnet. Bagaimanakah untuk platform testnet dari Blockstreet terbaru? Oke teman-teman, pertama kalian hubungkan terlebih dahulu untuk connect walletnya ke jaringan Monad, teman ya, karena di sini ekosistemnya juga terintegrasi dengan Monad, teman-teman. Di sini kalian bisa klik hubungkan pada bagian connect wallet. Nah, pastikan kalian sudah menghubungkan ke jaringan Monad. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk ini ya. Nah, di sini saya mencoba mengkonekkan wallet, teman ya. Kita coba sebentar, saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya tampilkan dalam mode seluler, teman-teman ya. Di sini kalian nanti bisa login dengan mengkonekkan ke wallet. Nah, kita klik connect wallet terlebih dahulu. Nah, di sini kita connect wallet. Kalau kalian menggunakan MetaMask, silakan. Rainbow, OK wallet silakan. Saya menggunakan di sini OK wallet, teman. Kita klik OK walletnya dan di sini kita tinggal tunggu sebentar. Nanti akan ada semacam on-chain seperti ini. Kita klik konfirmasi aja. Kita masuk. Nah, ini ada di jaringan Monad Testnet. Nah, bila kebingungan untuk mencari Monad Testnet, kalian bisa search aja di Google untuk settingan jaringannya. Nah, di sini teman saya sudah memiliki balance 685 BSD, teman ya. Istilahnya di sini Blockstreet itu BSD. Nah, di sini kalian bisa lakukan swapping dari akun testnet, dari saldo testnet kalian jika memiliki Monad, teman ya. Ataukah kalian bisa swap juga ke Monad, tetapi terbatas, teman. Nah, misalnya di sini saya swap dulu, teman ya, dari kita coba bolak-balik dulu. Misalnya gini aja, intinya untuk Monad kalian bisa cari di sini, klik, misalnya cari di sini Monad gitu, teman ya, paling bawah. Nah, misalnya contoh saya di sini memiliki 0,5 Monad, nanti kalian bisa langsung di sini buat berapa, misalnya 0,2 gitu misalnya. Nah, 0,2, atau bisa kalian swapping balik, teman-teman, dari BSD ke Monad gitu. Nah, sini kita klik swap. Intinya di sini mirip-mirip seperti DeFi ya, dimana kalian sudah mengetahui DeFi memberikan informasi
terbaru tentang bagaimana cara untuk klaimnya kemarin teman ya, dan sudah cuan. Nah, sini kita klik langsung konfirmasi seperti ini. Nah, jadi di sini sudah terlihat sudah kita melakukan swapping dari Monad ke BSD. Nah, di sini juga kalian bisa lakukan swap balik teman ya, dari BSD ke Monad. Misalnya berapa, misalnya 50, misalnya bisa nggak 50, kita swap ke Monad. Kalau misalnya di sini menunjukkan informasi tentang limit itu minimal 0,6 yang harus kita swapping, ini harus 0,56 0,6 sesuaikan. Nah, misalnya berapa BSD, misalnya coba 7 gitu misalnya. Kalau 7 itu masih menunjukkan angka 183, kita coba 0,4 itu misalnya. Oke, di sini masih sekian. Kita coba 0,007. Kalau itu 0,18 berarti masih bisa kita angkat. Nah, masih bisa kita angkat. Coba lagi 5, 0,5. Nah, di sini minimal maksimal 0,6 teman ya. Jadi kita coba sekian aja dulu. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, jadi kalian sesuaikan di sini BSD-nya untuk kalian swap ke Monad. Ini sesuaikan, jangan melebihi angka limit yang paling bawah. Kadang-kadang banyak yang menanyakan, ini berapa sih kok nggak bisa swap dari BSD ke Monad? Sesuaikan aja lah teman-teman ya. Tadi kan limitnya 0,6. Jadi di sini sesuaikan BSD-nya, jangan melebihi 0,6 gitu teman. Jadi bisa kalian swapping sekarang. Swap. Nah, jadi sekarang seperti ini sistemnya. Nah, loading, kembali ke on chain. Nah, di sini kita klik konfirmasi, klik kembali. Nah, gitu teman ya. Jadi di sini sudah transaksi dikonfirmasi dari BSD ke Monad. Itu reginnya berarti sudah komplit. Dan jadi kalian sudah bisa melakukan yang namanya withdraw APL gitu teman. Nah, sini saya kembali dulu ke mode desktop untuk melihat keseluruhan menu dari Blockstream ini biar lebih terlihat jelas teman-teman ya. Nah, di sini nah seperti ini. Kalau kalian sudah connect dalam mode seluler, otomatis akan connect di dalam mode desktopnya. Di sini ada menu seperti ini, ada swap tadi, ada withdraw, ada supply. Ini testnet teman-teman, bukan benar-benar withdraw untuk kita tarik. Ada rebuy, ada borrow. Kita coba saja satu-satu dari withdraw terlebih dahulu. Withdraw, nah misalnya seperti ini. Di sini misalnya kalian withdraw, sesuaikan. Kalau BSD-nya tidak ada, berarti tidak bisa di withdraw teman. Nah, misalnya BSD-nya ini tidak ada, berarti tidak bisa di withdraw. Jadi nanti kalian supply terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini lagi AAPL, kita klik yang nomor 2. Nah, di sini ada saldo 8 di AAPL. Jadi kita withdraw berapa pun bisa. Misalnya 6 atau 5. Yang penting tidak melebihi dari limitnya. Withdraw AAPL, ini masuknya ke supply teman. Nah, sudah di withdraw. Misalnya lagi Tesla, klik withdraw. Misalnya di sini kadang-kadang ada yang menanyakan, bang apa withdraw habis itu di supply, habis itu di repay, di borrow. Ini namanya testnet teman ya. Jadi kita harus melakukan itu biar kita ada jejak langkah dalam testnet, sehingga setiap tindakan yang kita lakukan di dalam jejak langkah atau meninggalkan jejak di dalam testnet ini berarti kita turut berpartisipasi teman ya. Kalau sudah turut berpartisipasi dalam testnet, tentunya pihak developer memberikan yang namanya kontribusi berupa penghargaan, yaitu distribusi airdrop yang nantinya kita tunggu-tunggu di akhir session teman-teman ya, atau saat informasi di mana airdrop ini bisa kita cairkan atau kita klaim, seperti halnya DeFi ya. Kita akan melakukan yang namanya swapping, check-in dari Sugar Cube, volume swapping gitu teman ya. Jadi seperti itu, tapi itu menggunakan yang namanya mainnet fee. Kalau ini kan yang namanya testnet fee, karena tidak menggunakan testnet berbayar. Oke, jadi kalau supply itu kita menambah BSD, misalnya 100 gitu teman ya. Kita klik supply, jadi ini intinya sudah disupply. Tadi kan 0 teman ya di dalam BSD. Kalau kita supply, ini pastinya akan berisi di withdraw. Nah, seharusnya sih seperti itu teman ya. Nah, ini kan isi 89. Nah, ini 89 isi. Jadi kalau kalian supply itu larinya ke withdraw, bisa kita withdraw. APL kita klik supply. Nah, sekaligus kita
testnet sekaligus kita kontenin teman-teman ya, agar kalian lebih paham juga. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham atau mungkin kalian lebih paham dari saya, silahkan komen teman-teman ya. Oke, di sini supply, pokoknya di supply aja, klik supply. Nah, ini intinya kita supply aja teman-teman ya. Nah, walaupun tidak semua kalian lakukan apa, misalnya buru, kalian lakukan buru. Intinya kalian lakukan aja 3 langkah seharinya, kalau bisa rutin teman ya, agar nanti kalian dipertimbangkan untuk diberikan yang namanya jatah atau kontribusi atau istilahnya penghargaan lah namanya dari pihak dev-nya. Kalau kalian sudah rajin untuk melakukan testnet seperti ini, nah apa salahnya kalau gratisan kita lakukan, walaupun toh akhirnya scam dan tidak, kita pun tidak mengetahui karena dev itu tersembunyi namanya, ada yang lock, ada yang memperkenalkan diri, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kita kerjakan aja semasih tidak mengeluarkan modal. Nah, itu aja dulu teman untuk informasi kali ini. Jadi kalian gaskan aja, buru-buru, reply, supply, withdraw gitu teman-teman ya. Hanya yang mana aja bisa kalian duluan itu kalian lakukan. Kalau nggak bisa dilakukan duluan, ya kalian swapping terlebih dahulu. Nah, ini rekan-rekannya kan banyak teman ya. Ada APL, Tesla, MSF, Nvidia, itu bisa kalian dapatkan bila mana kalian bisa melakukan swapping. Nah, swapping itu bisa kalian lakukan pada bagian swap di sini, di bagian atas tadi. Jadi dari BSD tersebut kalian bisa swapping ke sini, ke semua jaringan. Nih, ada APL, Tesla, Mesap, NVDA. Kalian bisa coba satu untuk menambah koin di masing-masing itu atau token testnetnya. Nah, contoh kita swapping dari BSD ke Tesla misalnya berapa? Misalnya 1 itu. Jadi kita melakukan 0,2 Tesla, kita swap. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan swapping itu. Oke teman, itu saja dulu untuk informasi terupdate dari Blockstreet dengan 80.000 BSD token yang nanti akan kita dapatkan setelah mainnet launching teman ya. Jadi akan kita dapatkan sebelum mainnet launching. Oke, itu saja informasinya. Semoga ini bermanfaat dalam kalian tentang garapan cuan. Sampai jumpa dan bye-bye.